channel Abah, jangan lupa subscribe lur. Pertama yang saya hormati mungkin sebagai saya berbaik hari Ibrahim Barakallahu ya Pak. Adapun nanti urutan acaranya sambutan dari saya sebagai pembuka. Alhamdulillah sudah dibuka ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti akan ada pembacaan kalam ilahi dari Pak Haji Sodikin atau orang dari ayat pertama sampai ayat ketiga ya Pak. Terus nanti sambutan dari saya dari tuan rumah Pak Haji Yasman. Nanti terakhir ada fotonya Pak Haji Abdul Aziz. Selanjutnya setelah itu nanti kita setelah duduk maghrib jam 6.00 ya, kita bacakan dulu ya kajian. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah ya Pak. Lalu kita setelah itu lama-lama mungkin kita ngobrol-ngobrol masalah jati atau masalah tiga ya Pak. Kalau ada antara tiga. Saya rasa sambutan pembuka dari saya itu mungkin untuk selanjutnya Pak Haji Sodikin membacakan kalam. Silakan Pak Haji. شهر رمضان الذي
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saya lihat di sini juga ya, dari grup kita kan Isra. Setelah sekian lama kita tidak ketemu, kita akhirnya ketemu malam ini. Tentu suatu kebanggaan kalau kita bisa ketemu di tempat ini. Kemudian dari pos 3 juga ada Pak Taufik, ada Pak Abu, ada Pak Doba, ada juga di sini. Saya kira itu cukup lengkap ya, dan memang ini adalah momen silaturahmi. Dan memang kami sudah lama juga pengen mengundang Bapak Ibu juga ke rumah ini untuk silaturahmi ya. Tapi mungkin inilah saatnya bulan puasa ini, bulan yang penuh berkah, kita bisa berkumpul di tempat ini. Tentu kami sangat bangga sekali, kami sangat senang sekali Bapak
bisa hadir di tempat ini. Ya. Dan ini merupakan bagi kami adalah merupakan tali silaturahmi. Apalagi di bulan puasa tentu akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Kemudian selain daripada kita semua ada juga beberapa keluarga saya hadir ya. Termasuk Pak Iwan, mari kita pernah bertemu di Hanya itu datang sini karena bapak semua hadir. Jadi beliau bilang saya ingin hadir juga karena sudah kenal dia. Kemudian ada Enda juga, Enda ponakan saya dulu tinggal di sini. Ya, dulu tinggal di sini, kemudian hadir juga. Kemudian ada Pak Ramlan Naswa, dulu juga di sini. Punya warung, ya. Sekarang punya rumah di tempat lain dan juga hadir juga. Karena memang bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Karena kita sebetulnya walaupun selama ini mereka sudah pindah, tapi merasa masih warga di sini. Tentu saja kami terima kasih atas kehadiran bapak semuanya. Tentu kami juga minta maaf bila ada pelayanan kami yang kurang berkenan nantinya, mohon kami dimaafkan. Ya. Intinya selamat datang Pak Sultan. Intinya adalah kami sangat senang sekali bisa selalu dan mudah-mudahan setelah Lebaran kita lanjut lagi untuk olahraga bersama. Ya. Saya apalagi ini udah 1 bulan lebih absen terus ya karena pas ada acara lagi ada di luar kota, jadi aku baru belakangan ini baru bisa hadir di sini ya. Ya. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga pertemuan ini mendatangkan keberkahan kepada kita, memberikan umur yang panjang kepada kita. Amin. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Komar ya Pak. Jadi amal kita maksudnya enak ya Pak. Selanjutnya mungkin kita kalau nggak enak ada mungkin Pak Agus kali mewakili dari Jati ya Pak. Jangan lama-lama Pak. Nanti makanya waktu saya bilang nanti dari itu kata-kata dari Jaktis. 3 menit aja Pak. Sebelum ada tausiah dari Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi yang mengundang kami dari Grup Jaktis untuk bisa bersilaturahmi sekaligus juga berbuka puasa di rumahnya. Dan ini semua karena Kurang dekat. Nah, ini semua karena kecintaan Pak Edi Hasibuan kepada Jaktis. Alhamdulillah. Walaupun beliau kurang mengikuti semua kegiatan yang dilakukan, tetapi beliau cinta banget sama Jaktis ya. Jadi dari awal puasa sudah infokan kepada saya, coba teman-teman bisa diundang. Akhirnya kita hari ini alhamdulillah bisa. Karena itu saya pun mewakili teman-teman Jaktis mengucapkan terima kasih banyak Pak Edi Hasibuan atas perhatian kepada teman-teman semuanya. Tapi insya Allah kita akan ada kegiatan setelah Lebaran. Dari agenda yang akan kita kerjakan pada setelah Lebaran ini ada beberapa hal yang bisa disimak. Antara lain sebetulnya yang sudah lama yang diadakan adalah kita mau jalan ke Sentul. Di sana ada juga. Tapi memang kita lagi meminta bantuan panas daerah desa kita untuk mengkoordinasikan, dan beliau masih sepertinya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, masih sibuk. Jadi sampai hari ini pun belum ada kabar beritanya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu tiba-tiba Pak Hamid ngupload yang ke Garut. Silakan aja kalau itu teman-teman minat. Apa lihat juga kali ya di Garut dan kemarin. Tapi nomor 11. Jadi beliau itu
dia bilang kalau teman-teman mau gitu ya, teman-teman mau semuanya memang anggarannya juga gede juga. Karena keretanya itu 195.000, bolak-balik aja udah 400 lah gitu. Kemudian belum penginapan, belum lagi makanan. Nah, kereta dari Gambir. Dan dia juga menjanjikan udah siap aja. Kalau itu bisa difasilitasi sama teman-teman beliau yang tugas di Bandung, Pak. Jadi yang dari Bandung akan dikirim menemani kita juga di sana gitu. Jadi beliau disiapkan kendaraan misalnya kalau dari Bandung. Tapi ini masih gambaran, silakan aja kawan-kawan semua bisa memberi tanggapan bagaimana apakah ada yang bisa dilakukan atau tidak. Jadi artinya ini hanya hal yang mau kita diskusikan lagi kemudian. Namun demikian masih tetap kita harapkan ide-ide dari kawan-kawan semua kira-kira apa yang lebih menantang dan menyenangkan. Jadi menantang sekali juga karena kita tua jangan khawatir. Jadi kita yang menyenangkan juga jadinya bisa apa ya, bisa refreshing, bisa apa ya, menjaga kesehatan, kemampuan fisik. Ya. Seperti kayak kemarin kita di Kuningan itu juga ternyata juga tidak juga medannya berat, berat. Ya banyak juga yang jatuh sih. Saya ngaku saya juga jatuh basket. Pak Indang juga basket juga. Tapi tidak apa-apanya karena rumput jadi bikin. Tapi ini menyenangkan seperti hal seperti itu. Silakan barangkali ada ini nanti kita mungkin sama-sama. Barangkali itu demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami akan kawan-kawan lagi. Terima kasih banyak kepada Pak Siwan beserta keluarga besar. Insya Allah Bapak diberikan rahmatnya lebih baik lagi, rezeki yang berlimpah, kesehatan juga lebih. Amin amin. Ya itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultur makan. Pak ditutup sama doa Pak Haji Rizal. Ya doa ya. Silakan Pak Haji Aziz. Diri aja kan diri Pak. Diri. Berdiri kayaknya lain sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Amma pertama puji dan syukur dan intinya dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat karunia kita bisa hadir pada acara buka bersama di rumah salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Haji Ridwan beserta seluruh keluarga besar sebagai saya baik pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ketua saya, Bapak Jabus, Ketua kita di Jakis yang sangat getol mengurus Jakis, aktif sekali. Beliau moga penggerak kita, mudah-mudahan beliau selalu sehat, baik kita semua kesehatan dan semua. Seperti disampaikan oleh Pak Haji Nam sebagai pembawa acara kita, Pak ini katanya kultum kuliah tumbuh makan. Iya, tadinya saya mau kultum kuliah 7 menit saja, tapi katanya kuliah tumbuh makan jadi sampai berbuka. Wisatanya jauh juga Pak. Iya, sana jauh juga ya. Sebetulnya saya tidak pengen kuliah. Karena kalau kuliah itu kesannya yang memberi kuliah itu bukan banget. Saya pengennya sharing aja bagi waktu itu ada sharing aja. Apa perlu nanti kita tanya jawab. Nanti saya tanya Bapak jawab. Ngerti aja. Kadang-kadang kita menggali ilmu itu memang berbagai macam. Dengan tanya jawab.
mungkin pada kesempatan ini ada baiknya kita membicarakan tentang keberkahan bulan Ramadan. Tadi Pak Haji sedikit sudah membacakan ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Dalam hal bulan ibadah puasa dan bulan Ramadan, tentunya kita sangat kenal dengan ayat 183. Saya tidak bacakan lagi ayatnya, saya bacakan saja artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada tiga kuncinya. Yang pertama, Allah itu memanggil orang yang beriman. Hanya orang beriman yang dipanggil, tidak hanya orang Islam. Jadi kalau saya belum, jadi kalau bapak-bapak sudah berpuasa, sudah masuk beriman, sudah titelnya sudah orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, diwajib puasa, wajib tidak puasa. Kalau puasa bapak sudah paham, dan wajib kalau kita laksanakan berpahala, kalau tidak kita laksanakan kita berdosa. Dosanya termasuk dosa besar, termasuk seperti yang kita salah. Yang ketiga kuncinya agar kamu bertakwa. Jadi Allah memberikan kewajiban ini untuk kita mendidik kita supaya kita bertakwa. Sudah banyak kita dengar bahwa ciri takwa itu ada beberapa. Itu adalah surah Al-Baqarah. Ya. Tetapi dalam kaitan ayat 183 ini, setelah saya cermati, di situ kita diharapkan untuk bertakwa. Jadi kalau kita mau bayangkan supaya saya jadi orang bertakwa itu caranya gimana? Ya kan kita mau mikirnya panjang. Saya harus begini, saya harus begitu. Tapi ada yang sangat praktis ya. Maksudnya adalah kita menjaga diri dari maksiat. Karena puasa itu dapat membentuk syahwat atau hawa nafsu yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Itu berdasar. Jadi kalau kita paham itu, kita tidak akan bingung. Ya. Jadi kalau kita puasa, hawa nafsu kita terkendali, ya kan? Kita terhindar dari maksiat. Bahkan dalam puasa itu kita tidak hanya terhindar dari maksiat. Jadi dalam puasa itu bahkan kita meninggalkan hal-hal yang halal yang diperbolehkan. Jadi tidak ada hal maksiat yang kita tinggalkan pada saat puasa. Makan halal, tapi dalam puasa kita tinggalkan. Minum halal, tapi dalam puasa kita tinggalkan. Hubungan suami istri sah, halal, dalam puasa kita tinggalkan. Jadi puasa itu sangat luar biasa, sangat dahsyat. Jadi bisa dengan itu kita bisa mencapai derajat takwa. Kalau kita perhatikan takwa secara umum adalah kita meninggalkan larangan Allah dan kita melaksanakan perintah Allah. Dengan puasa itu bisa kita capai dengan tidak sulit. Kemudian hadis Nabi yang bunyinya takum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan atau kebaikan. Jadi tadi pagi sudah menyebutkan bahwa berkah yang puasa berbuka bersama. Faradallahu alaikum siyaman, Allah mewajibkan kepada kalian saumnya. Kemudian taftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa taghlaqu fihi abwabul jahim,
Dan pada bulan Ramadan itu ditutup pintu-pintu neraka. Waktu lupi maradatan syaiatin dibelenggu setan. Wabihi lailatul hiya khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita bawakan ke tahun 83 tahun. 83 tahun, jadi kalau kita memperoleh atau mendapatkan bulan malam Lailatul Qadar itu, jadi seakan-akan kita beribadah 83 tahun. Padahal umur kita saja belum betul 60 aja baru mau. Jadi man harama khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tertahan kebaikannya, maka dia pun akan tertahan pula masuk kepada kebaikan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus berusaha selalu untuk berbuat baik. Nah, kalau kita lihat dari hadis di atas bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kita tidak bisa membayangkan bahwa seperti pintu kita dibuka oleh kunci, tutup lagi. Jadi kontekstual seperti itu, dan itu sangat tergantung kepada kita. Jadi misalnya setan-setan dibelenggu, jadi tidak perhatian bahwa setan itu. Jadi setan itu terbelenggu kalau kita melakukan kebaikan, kita meninggalkan kemaksiatan. Jadi pengertian-pengertiannya seperti itu. Nah, melihat dari ayat di atas dan hadis di atas, maka bisa kita ambil intinya bahwa bulan Ramadan itu, bulan puasa itu adalah bulan yang penuh berkah. Banyak keberkahan yang ada. Yang pertama yaitu berkah bulannya. Berkah bulannya itu sudah tidak bisa kita ragukan lagi, sudah dinyatakan oleh Allah bahwa itu syahrul mubarak. Di dalam bulan itu ada puasa yang nilainya sangat tinggi, tidak bisa sama dengan seperti puasa-puasa pada bulan sekian lain. Kemudian di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi demikian berkahnya bulan Ramadan. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam tidak boleh menyia-nyiakannya. Kemudian berkah puasa. Yang kedua itu di bulan Ramadan ini berkah puasanya. Hadis Nabi dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, dia seperti puasa setahun. Jadi kita cuma 30 hari ditambah 6, seperti puasa setahun. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah berpuasa sepanjang tahun. Seolah-olah nilai seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menyempurnakan puasa kita, dan juga kita sempurnakan lagi dengan 6 bulan Syawal. Syukur-syukur misalnya setelah Lebaran kita langsung puasa Syawal 6 hari. Tapi kalau saya nggak dilaksanakan dalam 1 bulan itu. Dalam hadis lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semua amalan anak Adam untuknya 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan sepertinya, sampai 700 kali lipat. Itu amalan secara umum, kecuali puasa. Jadi puasa lebih lagi daripada itu. Jadi kalau yang amalan biasa bisa 700 kali lipat, makanya puasa lebih utama lagi daripada itu. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya.
demikian bedanya. Kemudian dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka. Jadi itu berarti. Jadi sekarang nanti kalau kita berbuka di sini ada kebahagiaan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Itu yang kedua. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau misik. Misik itu ya kasturi, minyak wangi sekali. Jadi kalau kita puasa, bau kita mulut nggak usah kita gengsi, nggak usah kita malu gitu kan. Kemudian yang ketiga, berkah bulan Ramadan itu diampuninya dosa. Jadi banyak sekali kalau melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis dikatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi kalau kita berpuasa, ya ampunilah dosa kita yang telah lalu. Jadi sudah banyak banget kebaikan yang kita peroleh. Kemudian di hadis yang kedua juga disampaikan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ini yang berikutnya lagi. Kalau tadi puasanya, kalau sekarang kita menegakkan bulan Ramadannya. Menegakkan bulan Ramadannya tentunya dengan amalan-amalan seperti berpuasa, sholat tarawih, salat tilawah Al-Quran, kemudian bersedekah, berinfak, kemudian amal soleh lainnya yang banyak kita bisa lakukan, membantu orang, membantu masyarakat miskin. Yang keempat berkahnya yaitu di bulan Ramadan kesempatan doa yang tidak akan tertolak. Jadi pada bulan Ramadan ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian berkah yang kelima, bangun dan makan sahur, kemudian berbuka, itu semua keberkahan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, berkah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian yang berkah yang ketujuh, berkah diberikan dua kebahagiaan tadi, bahagia saat berbuka, bahagia saat bertemu dengan Allah dengan ibadah sholat. Itu keberkahan di bulan Ramadan. Kalau bisa semuanya bisa kita peroleh secara simultan, secara bersamaan di bulan Ramadan. 7 menitnya masih jauh. Nah, sekarang mungkin kita bicara tentang yang membatalkan puasa. Sebagaimana Bapak ketahui, pembatal puasa itu banyak. Misalnya makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, itu dan beberapa hal yang lain itu membatalkan puasa. Tetapi di antara semua itu, yang paling berat dendanya satu. Paling berat dendanya satu, yaitu hubungan suami istri di siang hari. Kalau ada yang lupa, nah bahaya itu. Itu yang paling berat. Dendanya berat. Nah, bagaimana dendanya? Sekarang kita lihat hadis Nabi. Hadis Nabinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang telah datang kepada Rasulullah dan berkata, celakalah aku wahai Rasulullah. Kata orang lelaki itu. Beliau Rasulullah bertanya, apa yang mencelakakanmu? Apa yang mencelakakanmu? Orang itu berkata, aku telah bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadan. Beliau bertanya, apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak?
untuk memerdekakan seorang budak tentunya mahal, orang kaya yang bisa. Kemudian ia berkata, tidak. Kemudian beliau Rasulullah bertanya, lalu apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini minta puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan aja udah batal kan? Sebulan aja udah batal, dia minta 2 bulan berturut-turut. Kemudian laki-laki itu menjawab tidak. Beliau Rasulullah bertanya, apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Ia juga bilang tidak. Kemudian orang laki-laki itu duduk. Lalu ada yang datang kepada Nabi dengan membawa satu wadah yang berisi kurma. Makanan utama waktu itu di Mekah kurma. Lalu beliau berkata, Rasulullah, sedekahkanlah ini. Jadi disuruh laki-laki itu mensedekahkan kurma yang dibawa orang itu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasul, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Kemudian dia jelaskan, ada penghuni di antara 2 gunung di Madinah ini yang lebih butuh terhadap kurma ini daripada kami. Katanya begitu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga terlihat di gitarnya dan bersabda, pergilah dan berikanlah ia kepada keluargamu. Jadi akhirnya kurma itu digunakan oleh laki-laki tadi untuk keluarganya. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini, bahwa dalam Islam itu kalau ada pelanggaran ada hukumannya. Kemudian yang dicontohkan oleh Rasul ini, hukumannya itu adalah sesuai dengan kemampuan orang yang bersangkutan, tetapi harus jujur. Ya, cuma ditanya itu misalnya, punya nggak, tidak punya, dibagi lagi. Nah, kemudian kita lihat safar, puasa safar. Ya, yang dari juga di puasa safar. Ya, dari hadis dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, wahai Rasulullah, saya kuat untuk berpuasa di waktu safar, maka apakah saya berdosa? Maka Rasulullah bersabda, ia adalah keringanan dari Allah. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka itu adalah kebaikan. Ini yang terakhir ya, tentang berbuka puasa. Jadi kita sesaat lagi akan berbuka. Dalam berbuka itu yang penting yang pertama waktunya mensegerakan. Jadi begitu azan kita langsung. Kemudian doanya, Bapak dan Ibu selama ini mungkin di antara kita banyak yang selama ini membaca doa Allahumma kasudul. Betul nggak? Yang terkenal itu, termasuk saya juga selama ini itu. Tapi setelah tahu saya tidak lagi. Karena kata oleh Ustaz dari Hidayat, Allahumma kasudul itu adalah doa pengantar. Doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Nabi, zahabat zamahu wa berkalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Tapi artinya telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala insyaallah. Itu doa yang utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari segi caranya berbuka itu, Rasul berbuka dengan kurma muda atau disebut rutab sebelum sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma, jadi artinya kurma kering. Jika tidak ada kurma, beliau minum dengan seteguk air. Seteguk air saja. Jadi itu dari segi berbuka. Jadi kalau bisa sekuat mungkin kita sunnah Rasul itu kerjakan. Karena kalau kita lihat sangat gampang, lebih gampang dari yang kita lakukan biasa selama ini, gitu kan? Kita cuma modal satu kurma aja udah berbuka. Tapi kalau nggak ada kurma, udah berbuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah atau yang saya mohon maaf. Yang benarnya dari Allah, salahnya dari saya sebagai manusia. Berkat itu saya mohon maaf dan mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris kulturnya. Selanjutnya pembacaan doa Pak Haris. Tutup baca doa sebelum
Iya. Kira-kira disebut. Baik, alhamdulillah mari kita bersama berdoa karena menjelang berbuka ini adalah doa waktu yang mustajab. Dengan kita berdoa bersama, mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan indal hisab. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di rumah Bapak Haji Hasibuan ini Allah dalam rangka buka bersama keluarga Bapak Haji Hasibuan beserta kelompok Jakis. Ya Allah, rahmatilah acara kami, berkahi acara kami ini. Ya Allah, terima puasa kami, beri kami kesehatan dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka pemerintah ini. Sebenarnya sudah pas ya 40 menit. Nanti kita bakal dulu teman-teman semua. Yaitu nanti mungkin 10 menit ya, beda kita sholat maghrib ya, dipimpin oleh Pak Saiful. Saya itu baru mungkin lama-lama sekarang itu Pak teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi. Terima kasih Pak Haji Hasibuan beserta keluarga dan teman-teman semua atas kehadirannya di sini. Insya Allah kaki kita diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Edi ya, teman-teman semuanya. Saya tutup puasa bersamanya dengan ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semenit lagi channel Abah, jangan lupa subscribe lur.